Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuliantoro SPDMT, Kepala SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta merupakan afiliasi dari STM Pembangunan Yogyakarta yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Juli 1972. Dalam perjalanan 5 tahun terakhir, SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta pernah menjadi SMK Revitalisasi, SMK Center of Excellence, SMK Pusat Keunggulan, dan pada tahun 2024 menjalankan SMK BLUD. Visi SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta yakni terwujudnya sekolah unggul berwawasan lingkungan sebagai penghasil sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur dan kompeten. SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta memiliki 12 konsentrasi keahlian, diantaranya teknik geologi pertambangan, desain pemodelan dan informasi bangunan, sistem informasi jaringan dan aplikasi, teknik kimia industri, kimia analis, teknik elektronika komunikasi, teknik otomasi industri, teknik instalasi tenaga listrik, teknik fabrikasi logam dan manufaktur, teknik pemesinan, teknik bodi kendaraan ringan, dan teknik kendaraan ringan. Sobat pelajar, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat konsentrasi keahlian teknik fabrikasi logam dan manufaktur serta konsentrasi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. SMK Negeri 2 Depok, Sleman mempunyai 12 konsentrasi keahlian. 2 di antaranya adalah konsentrasi keahlian teknik fabrikasi logam dan manufaktur yang masuk dalam program keahlian teknik pengelasan dan fabrikasi logam dengan lama pendidikan yang ditempuh selama 4 tahun. Serta konsentrasi keahlian teknik pemesinan masuk dalam program keahlian teknik mesin dengan lama pendidikan yang ditempuh selama 3 tahun. Kedua konsentrasi keahlian tersebut mempelajari tentang tahapan proses produksi benda-benda terutama yang berbahan baku dari logam, dari proses awal sampai dengan tahap akhir menjadi sebuah produk yang siap untuk dipasarkan kepada konsumen. Proses produksi yang lazim dilaksanakan dimulai dari perencanaan desain, penentuan kebutuhan material, proses pembuatan produk yang dilakukan dengan proses machining maupun metal forming fabrication. Kemudian dilanjutkan dengan proses assembly sampai tahap akhir, yaitu pengujian produk untuk mendapatkan kualitas produk yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Perbedaan di antara kedua konsentrasi keahlian tersebut adalah teknik pemesinan lebih condong mempelajari proses machining saja, sedangkan teknik fabrikasi logam dan manufaktur selain mempelajari proses machining juga belajar metal forming fabrication. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap dan jelas tentang konsentrasi keahlian teknik fabrikasi logam dan manufaktur, kita bisa menyimak wawancara salah seorang siswa dengan reporter berikut ini. Bersama saya Maria Kristina dan kali ini saya berada di SMK Negeri 2 Depok. Sudah ada di samping saya Ananda Revana Desta Maharani. Iya. Ya, panggilannya? Rani. Rani. Dan Rani ini kelas 12. Kelas 12 Iya. ya. Jurusan apa nih? TFLM mesin. Apa tuh? TFLM. Teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Oke, teknik fabrikasi Logam dan manufaktur. Itu Iya. yang dipelajari apa itu? Itu nanti kita pelajar tentang mesin bubut, price dan welding. Waduh, ini padahal cewek loh sobat belajar ya. Tapi bergelut dengan mesin-mesin yang waduh luar biasa besar-besar. Nanti kita akan cari tahu liputannya sesaat lagi pastinya. Nah, pengalaman sendiri Kak Rani nih sekolah di SMK Negeri 2 Depok nih, tantangannya apa aja nih? Tantangannya mungkin nanti kalau di prakteknya di mesinnya itu kita belum familiar dengan mesinnya, itu mungkin tantangannya. Terus awal mulanya kok tertarik masuk jurusan ini apa? Awal mulanya tuh keluarga ada yang sekolah mesin, terus jadi tertantang ikut ke sekolah mesin juga. Oh gitu. Iya. Jadi memang dari keluarga ada yang jurusan mesin, jadi pengen tahu nih seperti apa gitu ya. Iya. Harapannya sendiri ke depan seperti apa Kak Rani? Harapannya ke depannya semoga nanti saya bisa mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari di 2 Depok untuk ke industri-industri yang di luar sana. Waduh, luar biasa, sukses selalu untuk Kak Rani, juga teman-teman, salam untuk teman-teman yang ada di jurusan
teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Setiap tahun ajaran baru konsentrasi keahlian teknik fabrikasi logam dan manufaktur serta teknik pemesinan SMK Negeri 2 Depok Sleman menerima 3 kelas masing-masing berisi 36 siswa. Selama melaksanakan proses pendidikan, siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai mata pelajaran kejuruan seperti dasar-dasar teknik mesin pengelasan dan fabrikasi logam, teknik pemesinan konvensional dan non-konvensional, teknik pengelasan dan fabrikasi logam, gambar teknik dan perancangan fabrikasi logam manufaktur, penerapan pengujian mutu, serta pembuatan produk dari bahan logam. Setelah melewati proses pendidikan, maka siswa akan melaksanakan ujian kompetensi kejuruan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa selama mengikuti proses pendidikan. Gambaran mengenai proses pendidikan dan seputar ujian kompetensi kejuruan bisa disimak dari keterangan Kepala Program Keahlian serta testimoni alumni berikut ini. Dan kali ini saya bersama dengan Bapak Yahya dari SMK Negeri 2 Depok. Apa kabar Pak hari ini Pak? Kabar baik. Kabar baik ya. Oh, ini satu jurusan ada berapa siswa Pak? Satu jurusan kita ngambil 2 kelas, keseluruhan ada 34 sama 35 siswa, jadi keseluruhan ada 69. Ada 69 siswa dan otomatis setiap harinya banyakan prakteknya ya Pak? Ya, kegiatan untuk yang pembelajaran dilakukan. banyakan praktek, terutama untuk anak kelas 11, 12 itu sudah mayoritas mereka melaksanakan praktek banyakan pembelajarannya. Untuk UKK sendiri, untuk hari ini yang dilaksanakan hari ini fokusnya ke bidang apa Pak? Untuk UKK kita menggunakan model LSP, P1 SMK Negeri 2 Depok, terus yang kita laksanakan itu ada 2 klaster. Yang pertama di klaster mengoperasikan teknik pemesinan konvensional, terus yang kedua pengelasan menggunakan sheet metal arch welding. Jadi kalau yang lebih dikenal dengan las listrik, Mbak. Oke, itu nanti listrik, tujuannya apa, Pak? Tujuannya Anak-anak ada siswa nanti anak-anak itu mempunyai kualifikasi dan kemampuan dalam 2 bidang tersebut. Jadi pemesinan konvensional yang ada di sini ada mesin bubut sama mesin fres, kemudian sama penguasaan di bidang proses fabrikasi dan pengelasan, terutama untuk pengelasan menggunakan las busur nyala listrik. Untuk siswa-siswanya sendiri, apakah setelah lulus nantinya akan langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan atau bagaimana Pak selama ini? Selama ini kita SMK Negeri 2 Depok itu punya bursa kerja dan kebetulan kita sudah punya banyak MOU dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak di dalam bidang mungkin konstruksi, metal construction, terus kemudian fabrikasi, kemudian perusahaan-perusahaan yang berskala nasional, mungkin ada perusahaan pertambangan juga. Jadi mulai ini setelah UKK anak masuk ke kelas 13, itu anak sudah banyak yang direkrut magang di perusahaan-perusahaan tersebut. Wow, luar biasa. Jadi kesempatan untuk bekerjanya banyak banget ya Pak ya. Untuk kendalanya sendiri apa nih Pak sebagai salah satu guru di SMK Negeri 2 Depok selama mengajar? Selama mengajar mungkin kendala yang sering kita hadapi itu keterbatasan peralatan yang kita punya. Jadi kadang dalam satu kelas masuk ke ruangan bengkel produksi itu jumlah antara mesin dengan anak itu kadang tidak seimbang. Jadi bagaimana Pak untuk ini mengatasi itu semua? Ya kita biasanya melaksanakan proyek, terus satu proyek itu dikerjakan untuk beberapa orang anak, kita bentuk tim gitu. Jadi setiap anak bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mencoba alatnya gitu ya Pak ya. Kira-kira luar biasa sekali Pak. Harapannya sendiri ke depan seperti apa Pak untuk siswa-siswinya? Sekali lagi harapan kita setelah lulus dari SMK Negeri 2 Depok, terutama untuk program teknik fabrikasi logam dan manufaktur ini, anak-anak bisa menguasai kompetensi yang kita ajarkan semua dan semuanya sukses untuk melanjutkan sesuai dengan keinginannya. Karena banyak di antara siswa kita itu katakanlah bisa 40-50% itu tidak langsung masuk ke dunia kerja, tapi mereka mempunyai keinginan untuk melanjutkan studi juga. Baik. Jadi tetap SMK pun tetap bisa ya Pak melanjutkan studi gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang jalur-jalur mereka ingin melanjutkan ke dunia kerja, memang kita sudah memfasilitasi ada bursa kerja di SMK Negeri 2 Depok, dan selama ini rekrutmen terus berlangsung dan kira-kira hampir 100% mungkin bisa tersalurkan di dunia kerja. Luar biasa sekali. Jadi memang anak-anak
punya kesempatan yang sama gitu ya Pak, Iya. mau langsung kerja atau mau meneruskan Iya. ke pendidikan yang lebih tinggi, Iya. semua bisa gitu ya Iya, kira-kira di seperti itu. SMK Negeri 2 Iya. Depok ini. Terima kasih banyak Iya. Pak, salam untuk rekan-rekan yang ada di Iya, SMK terima Negeri 2 kasih. Depok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya, nama saya Fitriadi. Ya, saya domisili di Jogja, ya, tepatnya di daerah Jalan Gejayan. Ya, saat ini saya bekerja di salah satu kontraktor pertambangan di Indonesia. Ya, untuk kesan-kesannya selama di sekolah di STM 2 Negeri 2 Depok ya, kesan-kesannya luar biasa ya, dalam artian SMK Negeri 2 Depok ini salah satu SMK negeri yang favorit ya, saat itu sebuah sekolah yang sangat favorit ya, karena di situ yang saya tahu dulu sekolahan itu dapat menyalurkan lulusannya ya, dapat menyalurkan lulusannya ketika dia telah selesai atau tamat di suatu perusahaan atau dia langsung dapat bekerja ya. Setelah lulus dari SMK 2 Depok itu saya alhamdulillah nggak pernah yang namanya menganggur ya. Pengalaman saya begitu lulus saya langsung kerja, terus habis itu keluar, habis itu ke perusahaan yang kedua di salah satu kontraktor pertambangan nomor 2 di Indonesia ya. Harapannya kepada siswa-siswa STM pembangunan ya, harapnya lebih semangat, lebih optimis untuk persaingan ke depannya ya.